Saat ini kebutuhan pangan terhadap ayam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah bibit ayam yang ada di Indonesia. Kementerian Pertanian memproyeksikan bahwa konsumsi berbahan dasar ayam mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2013 hingga 2021. Pada tahun 2019, angka konsumsi telur ayam ras mencapai angka 1,6 juta ton dan terus mengalami peningkatan sebesar 4,18% per tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistika pada tahun 2017, konsumsi daging ayam per kapita mencapai angka 5,68 kilo per kapita per tahun. Indonesia merupakan negara yang masih rendah dengan produksi bibit DOC atau Day Old Chicken. Indonesia seringkali mengimpor dari negara Amerika hingga Eropa dalam jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai pemerintah menurunkan kuota impor bibit indungan ayam karena harga jual dari peternak lokal yang terus menurun. Apakah dengan mengimpor bibit ayam adalah sebuah solusi bagi peternak maupun masyarakat? Kami rasa tidak. Mengapa kita tidak mengoptimalkan produksi bibit ayam dalam negeri? Jika terlebih kita bisa mengekspornya. Sebelumnya, pelaku usaha ternak DOC yang berusaha menghasilkan bibit ayam dengan menggunakan mesin tetas atau inkubator sederhana. Tetapi, hal itu dirasa masih kurang, akibat kendala utama yaitu daya tetas yang masih tergolong rendah akibat kontrol temperatur, kelembapan, serta cara pemutaran telur yang masih manual. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya? Maka dari itu, inilah bentuk aksi dan karya nyata dari Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dengan saya, Sofia Ramania Wardah, Saya Esya Rusmana. Dan saya, Ivan Azwar Septiadi, dengan bangga mempersembahkan inovasi EBETIK, Automatic Incubator with Motion Sensor Berbasis IoT untuk meningkatkan produksi bibit ayam dengan metode PID Controller. EBETIK merupakan alat inkubator pengatur temperatur dan kelembapan serta pemutar telur secara otomatis. Selain itu, pada EBETIK terdapat sensor gerak dan media penyampaian informasi secara real-time. Informasi ini nantinya berupa kondisi bibit ayam di dalam inkubator yang telah menetas. EBETIK ini juga berbasis IoT, di mana nantinya semua informasi mengenai kondisi yang terdapat pada inkubator, termasuk keadaan temperatur, kelembapan, regulasi air, serta keadaan telur dapat dikirimkan melalui jaringan internet pada perangkat komputer pelaku ternak. Dalam sistem kerjanya, EBETIK menerapkan metode PID Controller atau biasa disebut dengan controller proporsional integral diferensial, yaitu sebuah metode yang biasa dipakai pada sistem kontrol industri, berfungsi untuk melakukan umpan balik dalam menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur, atau biasa yang disebut dengan mengurangi nilai kesalahan dalam pembacaan sensor. EBETIK ini menerapkan sistem IoT, yaitu Internet of Things. Ya, kelebihan dari produk kami ialah dapat menyematkan fitur IoT yang memiliki sistem penerimaan data dari sensor dan pengiriman data ke internet, kemudian data ditransferkan ke smartphone, sehingga para pengguna dapat memonitoring kondisi telur bibit DOC tanpa terhalang jarak dan waktu. Selanjutnya adalah langkah kerja dari EBETIK. Yang pertama, para peternak perlu memasukkan telur bibit ayam DOC ke dalam inkubator EBETIK. Setelah melakukan pelernakan, para peternak menekan tombol on yang nantinya akan membuat sistem pada EBETIK berjalan. Pada temperatur di bawah 30 derajat, maka EBETIK akan menyalakan lampunya. Pada temperatur di atas 39 derajat, maka bola lampu yang ada di dalam EBETIK akan mati. Selanjutnya, EBETIK ini dapat mengatur kelembapan. Jika kelembapan di bawah 60%, maka mismatch akan menyala. Namun, jika kelembapan di atas 80%, maka mismatch akan mati. Selanjutnya,
Di dalam ebetik ini terdapat rak yang berfungsi untuk memutarbalikkan kondisi telur agar telur dapat mendapatkan panas yang merata. Selanjutnya, apabila pergerakan ini menghasilkan penetasan telur menjadi ayam, maka buzzer yang ada di dalam ebetik ini akan berbunyi. Sekian penjelasan sistem kerja dari ebetik ini. Dari percobaan yang kita lakukan menggunakan amatik terhadap uji sampel 55 butir telur ayam, didapatkan 49 telur menetas dan dengan rincian 47 menetas dengan keadaan normal, 1 keadaan mati, dan 1 dalam keadaan cacat. Dan sedangkan 6 butir telur lainnya dalam keadaan tidak menetas. Dari hasil percobaan tersebut, menggunakan amatik dapat meningkatkan persentase keberhasilan dalam proses penetasan telur, yaitu sebesar 85%. Ceritanya itu sulit, kalau pesan itu bisa berbulan-bulan. Oh, ketika pesan dari Pengepul. dari pengepulnya. Oh, berarti ini ada suppliernya ya, Pak? Ya? Banyak kendala, biasanya banyak yang kecil. Oh, nggak seimbang ya, Ya. Pak? Kalau semakin mahal ya baik, kalau harganya sekitar rendah, harganya murah itu jelek. Harga jual ayam nggak ada kendala. Kurun waktu ini Dalam kurun waktu ini ada. itu apa saja, Pak? Kendalanya ya faktor telurnya kecil, banyak yang tipis kulitnya. Itu disebabkan oleh faktor apa ini? Cuaca Oh, cuacanya yang ekstrim panas. Batik cuman kalau otomatis yang alat kita yang kita buat tadi. ya bagus kalau otomatis, nggak usah bolak-balik telur, Iya. nggak usah bolak-balik sama dilihat dari HP kan bisa. Iya, monitoring aja. Apakah itu sangat diperlukan bagi peternak? Oh iya, dulu kan. Bisa, Mas. Itu kan juga. Sangat membutuhkan ya, Pak. Jadi intinya Bapak ini juga Setuju lah. setuju dengan alat yang kita buat ya. Iya, iya. Ya, harapan saya ya mungkin jauh lebih baik, ya harganya lebih murah lah. Wah, harganya lebih diturunkan. Terus apa lagi, Pak? Fiturnya ditambah atau gimana? Ya mungkin fiturnya bisa ditambah. Kapasitasnya? Ya kapasitasnya bisa ditambah. Biasanya kalau ternak kecil hanya sekitar 200-an telur dalam satu inkubator Iya. ya. Kalau peternak besar ya banyak, sekitar 500. Kan tinggal harga aja. Harganya lebih mahal, lebih besar kan telurnya bisa banyak ditetaskan. Oh ya. Ya bisa Mbak, Mas. Soalnya kan bisa menetaskan sendiri, nggak usah pesen pabrik, nggak usah pesen pengumpulan. Oh, berarti dengan alat kami insya Allah bisa memajukan Peternak. peternak, Iya. para peternak ya. Dan mensejahterakan. Adanya ebetik ini dapat berpotensi memberikan kemudahan terkhusus bagi peternak ayam untuk memproduksi telur. Dan dengan adanya sistem IoT ini dapat memudahkan pengguna dalam memonitoring telur di dalam inkubator tanpa terkendala jarak dan waktu. Semoga peneliti muda, inovator dan inventor semakin menjamur di Indonesia Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah berhenti berinovasi. Apa deh? We think, we can, we produce.